Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mencoba membahas atau membedah kasus siklus akuntansi yang mana di kesempatan kali ini masih dalam tahap penjurnalan tahap awal untuk UD Buana. Langsung kita mulai. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan selama masa sebelum pandemi, selama kamu masih belajar di kelas 12, bahwa untuk menyelesaikan sebuah siklus akuntansi, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus kenal dulu dengan perusahaannya. Kita harus kenal dulu dengan perusahaannya, sehingga dengan kita mengenal perusahaannya seperti apa, maka kita akan tahu karakteristik perusahaan, maka kita juga akan tahu bagaimana nanti ketika kita akan mencatat transaksi-transaksi yang ada di sebuah perusahaan. Karena beda perusahaan, beda kebijakan, beda cara pencatatannya, maka akan berpengaruh ke laporan keuangannya. Langsung saja, tidak usah terlalu lama, kita akan membedah kasus UD Buana yang sudah kamu kerjakan kemarin. Di soal tahap jurnal, kalau kamu perhatikan betul dengan jeli, maka kamu akan melihat judul tugasnya menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode average. Maka secara otomatis ini bisa dipastikan metode yang digunakan oleh perusahaan UD Buana yaitu metode average atau rata-rata. Yang harus kamu lakukan pada tahap kali ini adalah membuat jurnal atau mencatat transaksi ke dalam jurnal-jurnal. Tugasnya adalah ada beberapa jurnal, sales journal plus rekapitulasinya, cash receipt journal plus rekapitulasinya, purchase journal plus rekapitulasinya, cash payment journal plus rekapitulasinya, general journal plus atau petty cash plus rekapitulasinya, dan inventory card atau kartu persediaan. Nah, kita coba kenali dulu perusahaannya. UD Buana ini merupakan perusahaan dagang yang punya beberapa kebijakan umum yang perlu kita garis bawahi, bahwa perusahaan UD Buana mempunyai sistem berpasangan dengan dasar akrual basis, bukan cash basis. Silakan diingat kembali bahwa menggunakan dasar akrual basis berarti mencatat transaksi ketika transaksi itu terjadi, baik itu kas sudah diterima atau kas sudah dikeluarkan, tidak akan mempengaruhi. Yang penting terjadi transaksi, maka akan dilakukan pencatatan. Kemudian yang kedua, untuk kebijakan pembeliannya, kamu bisa baca di situ. Ada PPN masukkan 10%, beban transport ditanggung oleh perusahaan. Ini juga akan harus menjadi pertimbangan kita nanti ketika melakukan pencatatan pembelian. Kemudian di pengeluaran kas, pengeluaran kas yang perlu kamu garis bawahi, sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Maka secara otomatis karena sistem fluktuasi, maka ketika terjadi transaksi kas kecil, otomatis kas kecilnya akan dicatat di jurnal petty cash. Kemudian kebijakan penjualan juga begitu, kamu perhatikan di sana ada denda keterlambatan ketika pembayaran lebih dari jatuh tempo sebesar 1%, nanti akan menjadi pendapatan denda dan lain sebagainya. Kemudian di kebijakan penerimaan kas bisa dicek di situ. Penilaian persediaan barang dagang sistemnya perpetual dengan metode average sesuai dengan soal yang awal, petunjuk soal yang pertama.
Disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar masuk. Ini inventory card yang perlu kamu isi di tahap awal ini. Penyusutan, ini nanti kaitannya dengan ketika kamu terjadi penjualan aktiva atau nanti ketika ada penyesuaian aktiva. Penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Kita perhatikan nama-nama akunnya. Kemudian langsung ke neraca saldo trial balance per 30 November 2018. Jumlahnya sekian. Kita perhatikan expense payable atau utang beban. Di sini ada angka 3.900.000. Maka ini menandakan bahwa ketika nanti ada transaksi pembayaran beban untuk bulan November atau bulan sebelumnya, maka tidak dicatat sebagai beban pada bulan itu, maka akan dicatat sebagai utang beban. Karena di sini sudah tercatat sebagai utang beban, angkanya 3.900.000. Kita langsung ke transaksi. Ini daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan daftar persediaannya. Langsung ke transaksi yang pertama. Di sini muncul transaksi dengan judul bukti pengeluaran kas. Maka otomatis ini adalah transaksi yang akan mempengaruhi jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di tanggal 1 seperti biasa kamu ngerjakan. Acuannya adalah angka 2.500.000 digunakan untuk apa? Langsung lihat di keterangan. Pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka beban gaji bulan November 2.500.000 dibayarkan. Kita catat ke jurnal pengeluaran kas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena ini untuk bulan November, sementara transaksinya terjadi bulan Desember, maka ini adalah transaksi beban yang sudah diakui sebagai utang beban. Maka jurnalnya bukan beban gaji pada kas lagi, tapi utang beban pada kas. Ini yang saya garis bawahi. Expense payable ada angkanya. Expense payable-nya kosong, maka secara otomatis kalau ada transaksi pembayaran beban di bulan sebelumnya diakui sebagai beban. Tapi karena ini ada expense payable terisi angka di sini, maka beban di bulan di sebelumnya kita catat pembayarannya sebagai utang beban atau expense payable pada kas. Maka akan tampil jurnal semacam ini. Cash payment journal, pembayaran gaji bulan November, jurnalnya debitnya expense payable 2.500.000, pada cash in bank 2.500.000. Kita lanjut ke dokumen transaksi yang kedua. Dokumen transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil. Karena tadi sistemnya adalah sistem fluktuasi atau sistem dana tidak tetap, maka transaksi voucher kas kecil kita catat di jurnal petty cash. Tanggal 2 Desember 2018 kita lihat keterangannya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Maka kira-kira akun apa yang cocok untuk pembuatan brosur keperluan iklan? Oh, iklan biasanya ada akun yang cocok yaitu beban iklan. Kita cek ada nggak beban iklan. Oh, ini ada advertising expense. Maka secara otomatis jurnalnya adalah advertising expense pada petty cash. Transaksi kedua. Pada petty cash kita cek ini sebesar 750.000. Jurnalnya adalah advertising expense pada petty cash. Ya, ini
Kita cek tanggal 2 muncul pembuatan brosur, akunnya adalah advertising expense, kreditnya adalah pada petty cash 750.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ke transaksi ketiga, bukti penerimaan kas. Maka ini pasti masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita cek keterangannya adalah pelunasan faktur F11 tertanggal 25 November. Karena ini terima kas, karena ada keterangan pelunasan faktur, maka otomatis ini adalah kita terima pelunasan piutang. Bisa dipastikan jurnalnya adalah cash in bank atau kas pada account receivable 34100. Bu, dapat diskon nggak? Karena di sini tidak ada keterangan diskon atau apa, maka acuannya kita hanya ini 3.434.100. Dapat, kita terima uang tanpa ada diskon. Jadi cash in bank on account receivable atau piutang dagang. Kita cek di cash receipt journal. Nah, ini tanggal 3 JBLX terima debitnya cash in bank 34100, kreditnya account receivable 34100. Kita lanjut ke transaksi keempat. Transaksi keempat yaitu voucher kas kecil masuk ke jurnal petty cash lagi dengan keterangan rekening listrik bulan November, rekening telepon bulan November. Kalau rinciannya di sini 425 sama 550, totalnya adalah 975, tapi jumlahnya di sini 900. Ternyata yang benar adalah 900 ya. Ini diabaikan saja. Kita abaikan. Yang betul angkanya acuannya adalah 900. Karena ini untuk bulan November, sekali lagi kalau untuk bulan sebelumnya karena tadi sudah diakui sebagai utang beban, maka ini bukan beban listrik telepon lagi, tapi akunnya kita menggunakan expense payable atau utang beban pada petty cash. Jurnalnya expense payable pada petty cash. Nih, tanggal 4 expense payable pada petty cash 900.000. Kita lanjut ke transaksi kelima. Transaksi kelima adalah ada faktur dari UD Buana, maka secara otomatis ini adalah transaksi penjualan kepada Digital Alex. Penjualan kepada Digital Alex dengan total 286 juta rupiah. Maka ini masuknya ke jurnal penjualan atau sales journal. Sekali lagi diingat, karena tadi metodenya adalah metode perpetual average, maka karena ini menggunakan metode perpetual, maka yang harus kita jurnal tidak hanya kita jurnal penjualannya, tapi kita juga harus menjurnal yang namanya HPP pada persediaan. Jadi kita jurnal dulu penjualannya. Penjualannya adalah 286 juta rupiah, maka jurnalnya piutang pada penjualan. Piutangnya sebesar 286 juta, penjualannya total dari harga barang yang ini, penjualannya yang 260 juta. Kenapa bisa jadi 286 juta, Bu? Karena di sini ada PPN outcome atau PPN keluaran. Jadi nanti jurnalnya piutang 286 juta di debit pada penjualan 260 juta di kredit, dan PPN outcome atau PPN keluaran atau fat out 26 juta. Kita cek di sales journal. Ini